Kelompok 1, Ges Umar, Pilberta Natania, Sabila Nadira, Yohanes Hartanto Utomo. TCP/IP, singkatan dari Transmission Control Protocol Internet Protocol, adalah standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet. Protokol ini tidaklah dapat berdiri sendiri karena memang protokol ini berupa kumpulan protokol atau protokol suite. Protokol ini juga merupakan protokol yang paling banyak digunakan saat ini. Data tersebut diimplementasikan dalam bentuk perangkat lunak software di sistem operasi. Istilah yang diberikan kepada perangkat lunak ini adalah TCP/IP stack. Sejarah. Protokol TCP/IP dikembangkan pada akhir dekade 1970-an hingga awal 1980-an sebagai sebuah protokol standar untuk menghubungkan komputer-komputer dan jaringan untuk membentuk sebuah jaringan yang luas WAN. TCP/IP merupakan sebuah standar jaringan terbuka yang bersifat independen terhadap mekanisme transport jaringan fisik yang digunakan sehingga dapat digunakan di mana saja. Protokol ini menggunakan skema pengalamatan yang sederhana yang disebut sebagai alamat IP atau IP address yang mengizinkan hingga beberapa ratus juta komputer untuk dapat saling berhubung satu sama lainnya di internet. Protokol ini juga bersifat routable yang berarti protokol ini cocok untuk menghubungkan sistem-sistem berbeda seperti Microsoft Windows dan keluarga Unix untuk membentuk jaringan yang heterogen. Arsitektur TCP/IP tidaklah berbasis mode referensi 7 lapis OSI, tetapi menggunakan mode referensi DARPA seperti diperlihatkan dalam diagram TCP/IP, mengimplementasikan arsitektur berlapis yang terdiri atas 4 lapis. 4 lapis ini dapat dipetakan meski tidak secara langsung terhadap mode referensi OSI. 4 lapis ini kadang-kadang disebut sebagai DARPA model, Internet model, atau DOT model. Mengingat TCP/IP merupakan protokol yang awalnya dikembangkan dari proyek ARPANET yang dimulai oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Setiap lapisan yang memiliki oleh kumpulan protokol atau protokol suite TCP/IP diasosiasikan dengan protokolnya masing-masing. Protokol utama dalam protokol TCP/IP adalah sebagai berikut. Protokol lapisan aplikasi bertanggung jawab untuk menyediakan akses kepada aplikasi terhadap layanan jaringan TCP/IP. Protokol ini mencakup protokol Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP), Domain Name System (DNS), Hypertext Transfer Protocol (HTTP), File Transfer Protocol (FTP), Telnet, Simple Mail Transfer Protocol (SMTP), Simple Network Management Protocol (SNMP), dan masih banyak protokol lainnya. Dalam beberapa implementasi stack protokol seperti halnya Microsoft TCP/IP, protokol-protokol lapisan aplikasi berinteraksi dengan menggunakan antarmuka Windows Source atau WinSource atau NetBIOS over TCP/IP (NetBT). Protokol lapisan antar host berguna untuk membuat komunikasi menggunakan sesi koneksi yang bersifat connection oriented atau broadcast yang bersifat koneksional. Protokol dalam lapisan ini adalah Transmission Control Protocol (TCP) dan User Datagram Protocol (UDP). Protokol lapisan Internetwork bertanggung jawab untuk melakukan pemetaan atau routing dan enkapsulasi paket-paket data jaringan menjadi paket-paket IP. Protokol yang bekerja dalam lapisan ini adalah Internet Protocol IP, Address Resolution Protocol (ARP), Internet Control Message Protocol (ISMP), dan Internet Group Management Protocol (IGMP). Protokol lapisan antarmuka jaringan bertanggung jawab untuk meletakkan frame-frame jaringan di atas media jaringan yang digunakan. TCP/IP dapat bekerja dengan banyak teknologi transport, mulai dari teknologi transport dalam LAN, seperti halnya Ethernet dan token ring, MAN dan WAN, seperti halnya dial-up model yang berjalan di atas Public Switch Telephone Network (PSTN), Integrated Service Digital Network (ISDN), serta Asynchronous Transfer Mode (ATM). Pengelamatan protokol TCP/IP menggunakan 2 buah skema pengelamatan yang dapat digunakan untuk mengidentifikasikan sebuah komputer dalam sebuah jaringan atau jaringan dalam sebuah internet network, yakni sebagai berikut.
Pengelamatan IP yang berupa alamat logis yang terdiri atas 32 bit, 4 oktat berukuran 8 bit yang umumnya ditulis dalam format www, XXX, YY, Z dengan menggunakan subnet max yang diasosiasikan dengannya. Sebuah alamat IP pun dapat dibagi menjadi dua bagian, yakni Network Identifier NetID yang dapat mengidentifikasikan jaringan lokal dalam sebuah internet network dan Host Identifier Host ID yang dapat mengidentifikasikan host dalam jaringan tersebut. Sebagai contoh, alamat 205.116.008.004 dapat dibagi dengan menggunakan subnet max 255.255.255.000 ke dalam network ID 205.116.008.000 dan host ID 44. Alamat ID merupakan kewajiban yang harus ditetapkan untuk sebuah host yang dapat dilakukan secara manual atau statis untuk menggunakan Dynamic Host Configuration Protocol DHCP dinamis. Valid Qualified Domain Name (FQDN). Alamat ini merupakan alamat yang direpresentasikan dalam nama alfanumerik yang diimplementasikan dalam bentuk name host, name domain, di mana nama domain mengidentifikasikan jaringan di mana sebuah komputer berada, dan nama host mengidentifikasikan sebuah komputer dalam jaringan. Pengelamatan MQDN digunakan oleh skema penamaan domain name system atau DNS. Sebagai contoh, alamat FQDN ID Wikipedia orang mempresentasikan sebuah host dengan nama ID yang terdapat di dalam domain jaringan wikipedia.org. Nama domain wikipedia.org merupakan dalam root DNS yang memiliki nama titik. Penggunaan FQDN lebih bersahabat dan lebih mudah diingat ketimbang dengan menggunakan alamat IP. Akan tetapi dalam TCP/IP, agar komunikasi dapat berjalan, FQDN harus diterjemahkan terlebih dahulu. Proses penerjemahan ini disebut sebagai resolusi nama ke dalam alamat IP dengan menggunakan server yang menjalankan DNS yang disebut dengan name server atau dengan menggunakan berkas host, edge host atau %s system root %system 32/drivers/etc/host yang disimpan di dalam mesin yang bersangkutan. Konsep dasar yaitu layanan. Berikut ini adalah layanan tradisional yang dapat berjalan di atas protokol TCP/IP. FTP, pengiriman berkas atau file transfer protokol FTP memungkinkan pengguna komputer yang satu untuk dapat mengirim ataupun menerima berkas ke sebuah host di dalam jaringan. Metode ini autentikasi yang digunakannya adalah penggunaan nama penggunaan atau username dan password. Meskipun banyak juga FTP yang dapat diakses secara anonymous alias tidak berpassword. Keterangan lebih lanjut mengenai FTP dapat dilihat pada RFC 959. Remote Login Network Terminal Protocol Telnet memungkinkan penggunaan komputer dapat melakukan login ke dalam sebuah komputer di dalam suatu jaringan secara jarak jauh. Jadi hal ini berarti bahwa pengguna menggunakan komputernya sebagai perpanjangan tangan dari komputer jaringan tersebut. Keterangan lebih lanjut mengenai Telnet dapat dilihat pada RFC 854 dan RFC 855. Komputer mail digunakan menerapkan sistem surat elektronik. Keterangan lebih lanjut mengenai email dapat dilihat pada RFC 821, RFC 822. NFS Network File System, pelayanan akses berkas-berkas yang dapat diakses dari jarak jauh yang memungkinkan klien-klien untuk mengakses berkas pada komputer jaringan seolah-olah berkas tersebut disimpan secara lokal. Keterangan lebih lanjut mengenai NMS dapat dilihat RFC 1001 dan RFC 1002. Remote Execution memungkinkan pengguna komputer untuk menjalankan suatu program tertentu di dalam komputer yang berbeda. Biasanya berguna jika pengguna menggunakan komputer yang terbatas, sedangkan ia memerlukan sumber yang banyak dalam suatu sistem komputer. Ada beberapa jenis Remote Execution, ada yang berupa perintah-perintah dasar saja, yaitu dasar yang dapat dijalankan dalam sistem komputer yang sama, dan ada pula yang menggunakan sistem Remote Procedure Cell atau RPC yang memungkinkan program untuk memanggil subrutin yang akan dijalankan di sistem komputer yang berbeda. Sebagai
Contoh dalam Berkeley Unix adalah perintah rsh dan regsec. Name server yang berguna sebagai penyimpanan basis data nama host yang digunakan pada internet. Keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada RFC 822 dan RCEP 823 yang menjelaskan mengenai menggunakan protokol nama server yang bertujuan untuk menentukan nama host di internet. Bagaimanakah bentuk arsitektur dari TCP/IP itu? Dikarenakan TCP/IP adalah serangkaian protokol di mana setiap protokol melakukan sebagian dari keseluruhan tugas komunikasi jaringan, maka tentulah implementasinya tak lepas dari arsitektur jaringan itu sendiri. Arsitektur rangkaian protokol TCP/IP mendefinisikan berbagai cara agar TCP/IP dapat saling menyesuaikan. Penjelasan TCP/IP. Karena TCP/IP merupakan salah satu lapisan protokol model OSI, berarti bahwa hierarki TCP/IP merujuk kepada 7 lapisan OSI tersebut. 3 lapisan teratas biasanya dikenal sebagai upper level protokol, sedangkan 4 lapisan terbawah dikenal sebagai lower level protokol. Tiap lapisan berdiri sendiri, tetapi fungsi dari masing-masing lapisan bergantung dari keberhasilan operasi layer sebelumnya. Sebuah lapisan pengirim hanya perlu berhubungan dengan lapisan yang sama penerima. Jadi misalnya lapisan data link penerima hanya berhubungan dengan lapisan data link pengirim. Selain dengan satu layer di atas atau di bawahnya, misalnya lapisan network berhubungan dengan lapisan transport di atasnya atau dengan lapisan data link bawahnya. Model dengan menggunakan lapisan ini merupakan sebuah konsep yang penting karena suatu fungsi yang rumit yang berkaitan dengan komunikasi dapat dipecahkan menjadi jumlah unit yang lebih kecil. Tiap lapisan bertugas memberikan layanan tertentu pada lapisan di atasnya dan juga melindungi lapisan di atasnya dari rincian cara pemberian layanan tersebut. Tiap lapisan harus transparan sehingga modifikasi yang dilakukan atasnya tidak akan menyebabkan perubahan pada lapisan yang lain. Lapisan menjalankan perannya dalam pengalihan data dengan mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku untuknya dan hanya berkomunikasi dengan lapisan yang setingkat. Akibatnya, seluruh layer pada suatu sistem tertentu hanya akan berhubungan dengan lapisan yang sama dari sistem yang lain. Proses ini dikenal sebagai peer process. Dalam keadaan sebenarnya tidak ada data yang langsung dialihkan antar lapisan yang sama dari dua sistem yang berbeda. Lapisan atas akan memberikan data dan kendali ke lapisan di bawahnya sampai lapisan yang terendah dicapai antar dua lapisan yang berdekatan terhadap interface atau antarmuka. Interface ini mendefinisikan operasi dan layanan yang diberikan olehnya ke lapisan lebih atas. Tiap lapisan harus melaksanakan sekumpulan fungsi khusus yang dipahami dengan sempurna. Himpunan lapisan dan protokol dikenal sebagai arsitektur jaringan. Demikianlah presentasi kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.